Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 28 Desember 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, hasil survei Carta Politika Indonesia mencatat institusi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan DPR menjadi lembaga negara yang paling tidak dipercaya publik dibanding lembaga yang lain. Dalam survei yang dirilis hari Kamis 22 Desember yang lalu, tingkat kurang percaya publik kepada Polri mencapai 31,1%. Sementara itu, tingkat kurang percaya kepada DPR mencapai 32,6%. Kedua lembaga itu juga mencatat angka tertinggi sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya sama sekali. Tingkat ketidakpercayaan itu paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang lain seperti Kejagung, MPR, bahkan MA yang belakangan ini tengah tersandung kasus korupsi di KPK. Nah, pemirsa, mengapa tingkat ketidakpercayaan kedua lembaga tersebut itu paling rendah? Bagaimanakah citra DPR dan Polri di mata publik dan apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya kepercayaan publik kepada kedua lembaga tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Rifan Wahyudi. Beliau adalah Direktur Global Cyber Watch. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini, Bung Rifan? Sehat, Bung? Baik, ini Desember biasanya hujan ya, tapi ini tidak Iya, terasa kalau musim hujan. Padahal yang gede-gedenya sumber Desember. iya. Baik, langsung saja nih, Bung. Terkait dengan pemberitaan tersebut, ini kan diberitakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap dua lembaga, yakni Polri dan DPR, sepertinya semakin hari semakin tergerus ya. Berdasarkan survei dari Carta Politika Indonesia, ini mencatat bahwa Polri dan DPR menjadi dua lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Nah, menurut Anda ini, Bung Rifan, mengapa tingkat ketidakpercayaan kepada lembaga tersebut ini paling rendah? Apa yang menjadi faktor penyebabnya ini kira-kira? Iya, terima kasih atas kesempatannya dan pemirsa. Semoga Anda semua dalam kondisi baik menjelang tahun baru ini ya. Ini sekaligus kita refleksi tahun 2022 ini. Uh, Tentang topik hari ini, tentang ketidakpercayaan kepada dua lembaga tinggi negara itu mungkin tanpa survei begitu mungkin nggak perlu survei itu juga dirasa lah oleh publik secara jujur begitu ya, sehingga hasil survei itu hanya sekedar indikator. Ini survei yang benar begitu ya, bukan survei gitu, pakai RP. Ada survei RP dan seterusnya itu uh, ya kita anggap kredibel lah data tadi itu. Tapi dalam kehidupan itu kan memang bersifat apa resiprokal gitu ya. Ada kalau dalam hukum fisika ada aksi, ada reaksi gitu. Sehingga kalau ataupun tadi disebutkan hasil survei maupun persepsi publik terhadap dua lembaga khususnya yaitu DPR RI dan Polri dengan ketidakpercayaan publik yang paling rendah itu ya berarti mencerminkan apa yang dilakukan selama ini oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga faktor-faktornya diantaranya faktor masa lalu, track record gitu ya. Sehingga dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pertontonkan, kemudian diberitakan oleh media, itu kemudian dipersepsi, diterima, dipersepsi, dan kemudian dinilai oleh publik. Sehingga menghasilkan salah satu indikatornya dengan hasil survei tadi yang seblok gitu ya. Padahal masalah kepercayaan itu kan sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya. Kalau dalam Islam ada istilah sikot gitu ya. Kalau seorang itu menunjukkan integritas seseorang. Kalau disebut sikoh ya berarti apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan ya dipercaya gitu dan mendapatkan trust gitu ya. Apalagi kalau ini sudah menyangkut lembaga, baik lembaga bisnis misalnya atau apalagi lembaga pemerintahan yang ini merupakan perwakilan dari perwujudan dari rakyat ya,
seperti DPR RI itu kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga harusnya yang benar-benar mewakili rakyat, bukan kemudian ternyata berbanding terbalik apa yang diwakili oleh rakyat yang jadi menilai lembaga DPR RI sebagai lembaga yang tidak dipercaya, tapi yang dilakukan oleh DPR RI sebagai wakilnya itu ternyata jauh dari harapan. Sehingga kedua lembaga ini ya kalau tarik belakang Gus Dur mengatakan DPR RI sebagai seperti TK misalnya, itu kan diantaranya ya harusnya sejak dulu sudah melakukan apa ya perbaikan secara rekrutmennya begitu. Tapi memang tidak hanya ini faktornya, tapi lebih luas daripada itu. Sehingga ini terkait dengan sistem partai politik, tentang rekrutmen dari kader-kader partai politik, sehingga yang distorkan kepada caleg-caleg ya kemudian menjadi alek-alek itu anggota legislatif menjadi ya tidak mewakili dalam artian mewakili integritas rakyat, kualitas, bukan sekedar akseptabilitas ya, tapi sekarang juga ada etikabilitas dan lain-lain. Termasuk Polri. Kalau Polri ini mungkin untuk saat ini itu mungkin lebih parah lagi begitu ya. Kasus Sambo itu sudah gejala begitu ya. Seluruh pelosok-pelosok desa kalau bicara Sambo itu sudah polisi identik dengan Sambo yang gitu rupa. Yang ini benar-benar citranya itu ya langsung apa ya melorot jauh begitu ya, di titik nadir yang paling rendah. Sehingga ya ini yang menjadikan beberapa faktor penyebab masyarakat tidak mempercayai atau melakukan persepsi ya, memiliki persepsi yang rendah terhadap kedua lembaga tersebut dengan ketidakpercayaan yang rendah. Demikian. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian, apakah memang benar ya beberapa peristiwa yang viral kemarin ya, seperti kasus Sambo, kemudian juga tragedi Kanjuruhan, apakah dua kasus ini yang begitu berpengaruh ya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri? Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain? Ini bisa dijelaskan lebih detail, Bung Rifan. Ya, untuk sekarang kita apa ya, kita kupas untuk Polri dulu ya sebelum ke DPR RI. Kalau untuk Polri memang sebelum terjadi kasusnya Sambo dan Kanjuruhan itu kan ada beberapa sebagian, tetapi memang tidak semasif dan semeluas saat ini ya. Kalau dulu kan polisi itu terutama polisi lalu lintas ya, yang cepet dong gitu ya, itu menjadi musuh dari para sopir-sopir. Ngemel, istilah ngemel itu kan begitu ya. Ada yang truk yang kelebihan muatan di titik tertentu sudah dicegah dan seterusnya. Kalau ataupun ada yang memantau dari yang daerah sebelumnya kemudian diberitahukan kepada oknum polisi yang lain, itu kan menjadi saat itu polisi menjadi musuh para sopir ya. Termasuk damai gitu ya, tilang-tilang yang di jalan-jalan sama anak-anak remaja yang baru bisa sepeda motoran itu dulu. Kemudian kedua berikutnya polisi kan menampilkan apa ya keberingasan begitu ya luar biasa terhadap para pendemo misalnya ketika mereka menyampaikan aspirasi pada pendemo buruh, pada pendemo mahasiswa, termasuk kasus Bawaslu misalnya itu ada banyak korban begitu ya, yang ini menjadikan BRIMOB dalam hal ini ya. Kalau tadi Polantas begitu, sekarang BRIMOB yang menjadi musuh masyarakat yang dalam artian lebih luas begitu ya. Dan ketika kasus Sambo terkuat dengan berbagai, sampai sekarang juga ada upaya kayaknya ada apa ya perlawanan balik gitu ya, yang pro Sambo karena ternyata masih kuat itu untuk meloloskan dengan tuntutan ringan dan seterusnya, yang kemudian di pengadilan pun mereka membuat apa sandiwara-sandiwara drama-drama. Padahal sebelumnya itu begitu rupa, masa atasan menembak bawahnya, apalagi dia sebagai Kasatgas Sus, ya, dan juga sekaligus Kadif Propam yang seharusnya dia itu polisinya polisi atau penegak hukumnya penegak hukum, tetapi melakukan pelanggaran hukum. Ini kan sudah sangat-sangat apa ya, sudah sangat-sangat memalukan dan ironi begitu ya. Sehingga kasus Sambo itu langsung
langsung ambles begitu ya kalau dari citra tadi penilaian masyarakat, sehingga ini ya perlu kerja berat begitu. Itu pun masih ditambah dengan kasus Kanjuruhan yang sampai saat ini Arema Mania, supporter bola Arema FC itu masih usut tuntas gitu ya, demo dengan keranda kain hitam dan keranda itu meluas itu, bahkan kemarin sudah berdamai dengan bonek ya. Ketika pengadilannya di Surabaya, kemudian bonek tidak mengganggu, bahkan dia ikut mensupport apa yang dilakukan teman-temannya para supporter Aremania yang dia menimbulkan korban yang mengenaskan begitu. Apalagi dalam disampaikan oleh Menko Polhukam begitu, apalagi ketika melihat CCTV-nya itu benar-benar mengerikan. Jadi detik-detik kalau yang beredar di media sosial itu kan hanya tangkapan-tangkapan sesaat ya. Kalau CCTV itu kan utuh begitu ya, tinggal orang meregang nyawa ngeri kalau itu lihat seperti itu ya. Ada yang jatuh, kemudian terinjak-injak dan seterusnya. Itu sampai mendapatkan simpati dari dunia luar ya, dari supporter sepak bola internasional begitu ya. Tragedi Kanjuruhan ini menambah, padahal sudah ada Sambo, ditambah Kanjuruhan itu ada beberapa lagi yang ecek-ecek, tapi itu juga melorotkan tambah di tingkat yang paling dasar begitu ya. Ada polisi oknum ya, oknum polisi yang melakukan asusila begitu ya, dengan bidan, ada lagi yang mengganggu istri TNI dan seterusnya. Ada juga perwira muda kemudian menggilir perwira muda berapa 7 atau 8 menggilir satu wanita dan seterusnya. Nah, gimana ini institusi kepolisian ini kalau diperpanjang mungkin dari satu episode tersendiri. Terus sebentar cukup. Ya, baik. Beralih ke institusi berikutnya yang sedikit mendapatkan penilaian cukup rendah tingkat kepercayaan dari masyarakat, ya, yakni DPR. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Rifan? Apakah kerja dari para anggota legislatif yang selama ini membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, kemudian overacting, serta fungsi penganggaran atau budgeting yang abu-abu ya, dengan transaksi yang gelap ya mungkin. Apakah hal-hal seperti ini yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sehingga menjadikan lembaga ini tingkat kepercayaan masyarakatnya ini cukup rendah begitu? Oke, terima kasih Mas Asin. Kita lanjut lagi sekarang untuk yang chapter kedua ya, tentang DPR RI gitu ya. DPR RI kalau dalam sistem trias politika Montesquieu itu adalah salah satu dari pilar demokrasi gitu ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. DPR RI dalam tata negara saat ini di Indonesia itu kan dia terkategori sebagai legislatif ya, sebagai termasuk ada beberapa fungsi, ada fungsi pengawasan, kemudian budgeting tadi ya, diantaranya yang disebutkan itu benar semua sebetulnya. Kalau itu ditambah lagi masih bisa kita perpanjang daftar dari apa yang menjadikan DPR RI mendapatkan persepsi publik dan kepercayaan publik yang rendah ya. Selain Polri tadi ya itu kan berawal dari sistem politik saat ini ya, yang dianut dengan demokrasi tadi ya, kemudian meniscayakan adanya rekrutmen dengan ya berjenjang ya, baik dari DPRD kabupaten kabupaten kota, kemudian DPRD provinsi sampai kepada DPR tingkat pusat, kan diharapkan sebagai lembaga perwakilan gitu ya. Apakah sekarang itu dia sebagai perwakilan rakyat beneran gitu, atau perwakilan partai yang mengusungnya, yang memberi memfasilitasi dia masuk partai untuk masuk menjadi caleg ya. Caleg itu kan mesti ada mahar politik dan seterusnya, termasuk biaya kampanye. Itu saja sudah menjadikan seseorang itu tersandera dengan sistem yang ada. Kalau dia cukup uang, tapi itu juga nggak akan terlunasi kalau ataupun dia menjabat gitu. Kalau dengan gaji yang ada diterima kali satu periode misalnya dengan kenyataan, termasuk kalau ada laporan catatan kekayaan dan seterusnya, itu ya nggak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan untuk modal awalnya itu.
sehingga diduga kuat ya ada apa ya penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Prakteknya juga itu dibenarkan itu. Jadi kalau di tingkat daerah yang saya ketahui langsung itu DPRD itu mesti mendapatkan jatah untuk penyaluran jasmas dan seterusnya itu ya. Meskipun itu untuk menjaga konstituen partai mereka, tetapi itu ya kong kali kang tahu sama tahu antara legislatif daerah dan eksekutif daerah, baik Pemkab maupun Pemkot misalnya itu sudah jamaah itu dan itu terjadi. Nah, kalau tadi misalnya dia nggak bermodal, maka dia akan mencari bohir, gitu ya, mencari bandar. Ya, itu kadang-kadang dibandari, disponsori untuk dibiayai yang tentu itu sebagai hutang yang harus dibayar dengan baik memberikan konsesi-konsesi proyek ataupun dalam pembuatan kalau di tingkat pusat ya, pembuatan undang-undang yang ini lebih berbahaya gitu sehingga kondisinya memang seperti itu sehingga seolah meniscayakan setiap anggota DPR itu ya harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Amplop-amplop itu bertebaran begitu yang uang nggak jelas. Bahkan dibiayai kalau meloloskan satu pasal saja sekian sekian juta atau miliar rupiah itu sampai sebegitunya. Sehingga masyarakat itu juga tahu dan termasuk ini adalah salah satu dari ketidakpercayaan publik kepada DPR-RI. Belum lagi produk-produk hukum mereka. Kalau ini adalah dari fungsi legislatif ya, selain fungsi pengawasan dan budgeting dari anggaran adalah fungsi legislasi yang ini ternyata mereka juga ya sangat menyedihkan bahwa undang-undang itu bahwa IKN kemarin yang baru undang-undang KUHP itu kan masyarakatnya ditindas, tapi kemudian para koruptor, pelanggar HAM itu diringankan separuh hukumannya. Ini kan siapa yang pesan itu kan berarti mereka memberikan karpet merah kepada para oligarki, gitu ya. Sehingga ya sangat menyedihkan. Belum lagi tadi yang disebut di fungsi budgeting yang abu-abu begitu itu ya sudah diketahui secara umum lah, itu bukan lagi menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum. Untuk budgeting itu bahkan ketua Bandar itu yang diperebutkan itu ya, yang kemarin dari Madura begitu rupa ya, ya dengan entengnya untuk membagi-bagikan termasuk ini termasuk sampai kepada yang ini semacam vicious circle gitu ya, lingkaran setan karena kemudian dengan model yang ditumpuk tadi kemudian untuk periode berikutnya dia sudah menyiapkan itu dan seterusnya, bahkan membangun dinasti politik dan seterusnya. Ini ngeri kalau kita melihat sistem politik saat ini, apalagi menjadi oligarki, sehingga ini adalah menumpuk sekam dalam masyarakat untuk suatu saat terbakar begitu oleh apapun, dengan pemicu apapun. Ini bukan menakut-nakuti Mas Aziz ya, tapi memang rakyat itu sebenarnya sudah apa ya, tingkat batas kesabaran termasuk tadi ya, terus yang begitu ya, suatu saat akan bisa menimbulkan ledakan emosi dari masyarakat yang tinggal menunggu pemicu dan penyalurannya. Demikian. Ya, baik. Cukup menarik ya kalau kita melihat fenomena perilaku dari oknum-oknum wakil rakyat dan juga oknum polisi yang makin hari makin membuat citra dua lembaga ini semakin negatif. Nah, terakhir Bung Rifan, menurut Anda, apa saja ini yang dibutuhkan oleh dua lembaga tersebut ya, agar kemudian mendapatkan citra yang positif di tengah-tengah masyarakat, dan perlu perubahan seperti apa ini birokrasi di Indonesia dan arahnya harus kemana ini seharusnya? Ini pertanyaan terberat ya di akhir ya. Semoga nutut ini. Ya, ini cukup mendasar karena ini berkaitan dengan kalau kita sudah memformulasikan, merumuskan akar masalah dan masalahnya itu sendiri ya. Kemudian ya kalau solusinya kan berarti kebalikannya. Ya. Berarti perilaku mereka, track record mereka harus termasuk pencitraan. Kalau dari segi Polri misalnya sekarang juga banyak dilakukan pemolesan citra, tapi ya sifatnya masih sulit sekali ya. Kalau di Jawa Timur yang saya ketahui itu Polda DKI, Polda Jatim itu membagi-bagikan Al-Quran gitu ya, dilakukan di Polres Lamongan, kemudian beberapa berita yang lain ya
kepolisian juga ramah kepada anak ya, dengan ikut bermain di taman lalu lintas itu ya, untuk mengajari anak TK. Itu kan memang sejuk ramah, tetapi saya pikir itu masih sangat sulit untuk melakukan perubahan citra begitu. Citra sekarang ya ditunjukkan kepada para petinggi Polri gitu, secara benar untuk termasuk mafia tadi ya, mafia Sambo itu ternyata belum tuntas, yang itu apa ya, berurat berakar di sistem peradilannya, kemudian ya jangan sampai lah, termasuk apalagi kalau polisi yang diduga menjadi partai polisi ya, dengan sebagai tim sukses sebagai pada tahun 2019 itu kan akhirnya ya amburadul gitu, karena dari segi sistemnya di bawah presiden yang dimanjakan sedemikian rupa, artinya polisi bahkan melebihi TNI. Kalau TNI 3 matra angkatan laut, darat, dan udara itu di bawah menteri. Ada polisi baru menteri ke presiden. Sedangkan polisi langsung ke presiden, termasuk dengan anggaran yang begitu rupa, dengan alasan untuk pemberantasan terorisme lah, Densus, BNPB dan seterusnya itu ya, yang mereka mendapatkan pemberantasan itu menyebabkan polisi yang semakin termanjakan, bahkan memang ada desain untuk itu, sampai menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Saya ya sampai sehingga ini kalau ingin bicara solusi yang mendasar ya, ada tidak hanya reformasi kepolisian dan bukan hanya berkaitan dengan birokrasi, tapi ya reformasi yang sungguh-sungguh gitu ya, yang mendasar, sehingga tidak terjadi pagar makan tanaman. Kan seharusnya sebagai pelindung, pakarnya polisi malah seperti tadi ya, rakyat yang selalu jadi korban. Kalau DPR juga begitu, ya mereka memperbaiki citra, termasuk ya yang benar-benar misalnya yang merakyat, yang wakil rakyat seharusnya merakyat itu kan lagunya Iwan Fals itu sesuatu yang mencerminkan apa yang terjadi ya, mereka tidak benar-benar mewakili rakyat begitu, sehingga ya banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Pencitraan pemolasan yang dengan kemampuan yang mereka miliki, akses ke media, kemudian intelektualitas ya, akses ke kekuasaan dengan eksekutif, itu kan punya nilai tawar yang lebih. Dan lebih daripada itu sebetulnya kalau secara makro begitu ya, kita harus berpikir tidak hanya ya sistemik gitu ya, tidak hanya apa yang ada itu ya, berpikir alternatif, open mind begitu ya. Kalau dalam Islam kan dua lembaga ini ada istilah memang khusus seperti polisi misalnya disebut syurtoh begitu ya. Syurtoh yang itu berbeda dengan al-jais ya. Kalau syurtoh itu ya orang-orangnya sudah terpilih, termasuk dari kesikoan dari pribadinya maupun secara kelembagaan gitu. Sehingga ya perlulah ini kita ngaji bersama dengan secara terbuka gitu ya, bahwa ternyata ya bisa dilakukan, kita menilik dari apa yang pernah terjadi dalam siasat syariah Islamiyah, khususnya dalam bidang sektor ini. Yang kedua termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ini memang namanya saja sebenarnya banyak mengadopsi dari bahasa Arab kan, diwan ya, kemudian wakalah, ro'iyah, itu kan sebetulnya secara bahasa saja, kemudian bahasa Melayu yang diserap oleh bahasa Indonesia ya, diwan kantor ya, ro'iyah wakalah itu perwakilan, ro'iyah itu yang diriayai, yang diurusi gitu. Tapi ini nyantolnya namanya bagus, tapi masuk dalam sistem trias politika Montesquieu tadi begitu ya, sehingga ya nggak nyambung, itu hanya namanya comot gitu. Yang ini harusnya ya ada, kalau dalam Azizah sistem pemerintahan Islam itu adalah ada istilahnya majelis ummah gitu ya, yang tentu ya ada berbeda fungsi pengawasannya barangkali. Kalau legislasinya enggak ya, karena legislasi itu kan ya dilakukan oleh mujtahid gitu. Untuk melegislasi tidak ada, kita hanya menggali saja, bukan menciptakan, membuat hukum, mengetok hukum bagaimana yang ada di sistem ini. Sehingga ini menjadi diskusi waktu yang panjang untuk menjelaskan yang lebih komprehensif dan mendasar gitu. Tapi marilah kita masyarakat Indonesia, para pemirsa Khilafah Channel, dimanapun Anda berada, ini kita ngajak, kalau kita sudah mengerti ya kita menyampaikan kepada masyarakat, kita semua sebagai kita melakukan speak up begitu ya, kita menjadi penyampai kebenaran, menyampaikan Islam ini sampai kepada orang lain sebanyak-banyaknya.
di dalam masa transisi menuju perubahan yang lebih baik. Insya Allah demikian Mas Azir. Ya, baik, Mas Yawa, ini luar biasa. Jadi memang perlu banyak perbaikan ya dari dua lembaga ini supaya mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang baik. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Rifan Wahyudi ini atas penjelasan dan juga atas kesempatan waktunya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.